Masih ingat tragedi ojol yang terlindas? Sebutkan satu orang yang kalian anggap orang jahat. Bisa orang DPR yang korup dan yang kalian lihat joget-joget, atau bisa polisi yang menabrak, atau bisa wartawan dan media yang membuat video orang joget sambil diberi keterangan 3 juta sehari, atau pimpinan-pimpinan perusahaan yang menekan gaji karyawan biar lebih keras bekerja tapi hasil lebih sedikit. Sebutkan, terserah orang yang kalian anggap jahat. Dan saya akan bertanya satu pertanyaan pada mereka seperti ini: apakah kamu jahat? Dan saya rasa kalian akan sangat kaget dengan jawaban mereka. Mereka akan otomatis menjawab seperti ini: saya bukan orang jahat. Saya yakin pasti mereka akan jawab seperti itu. Nah, jadi di sini pertanyaannya, mengapa bisa terjadi seperti ini? Orang yang kita anggap jahat, mengapa kebanyakan selalu tidak menyadari bahwa dirinya itu jahat? Inilah sisi gelap manusia. Bayangkan ini, DPR yang berjoget, orang-orang yang korupsi, polisi yang menabrak ojol, wartawan yang tertawa sambil menulis berita, pimpinan perusahaan yang menekan gaji. Mereka semua tidak merasa jahat. Kenapa? Karena di dalam kepala mereka ada narasi yang membenarkan semua itu. DPR yang joget-joget, mereka mungkin berkata dalam hati, kami hanya sedang hiburan, sekedar pelepas penat, kami manusia juga. Dari sisi mereka, itu bukan dosa. Mereka tidak sadar atau pura-pura tidak sadar bahwa joget di panggung di depan rakyat yang sedang tercekik harga, utang, dan ketidakadilan bukan sekedar hiburan. Itu simbol penghinaan. Kesenangan kecil di atas penderitaan besar, itulah wajah gelapnya. Mereka tidak merasa jahat karena framing dalam kepalanya, ini acara resmi, ini hak kami. Rakyat toh tidak akan paham juga. Yang korupsi juga tidak pernah melihat itu sebagai korupsi. Itu hanya sebagai proyek mereka, keterampilan mereka dalam bekerja. Dan itu akan menjadi pekerjaan, bekerja. Dan sering dibelokkan, bukan dibelokkan, jelas di pandangan mereka itu bekerja itu mulia. Jadi kalau digulirkan terus, ditarik terus, berarti korupsi yang mereka lakukan itu terlihat mulia karena mereka bekerja. Kemudian polisi yang menabrak, polisi bisa saja melihat dirinya seperti ini, itu bagian dari tugas. Masa ini berbahaya, kita hanya jalankan perintah. Dalam narasi itu, ia bukan pelaku, ia hanya alat. Tapi disitulah letak kegelapan, berlindung di balik perintah, padahal nyawa orang yang tak bersalah bisa melayang dengan logika perintah atasan. Polisi bisa menekan nuraninya sendiri. Ia merasa benar, bahkan bangga, karena yakin tindakannya menjaga stabilitas. Padahal yang sebenarnya dijaga bukan rakyat, tapi kursi para penguasa. Wartawan atau media, mereka menulis anggota DPR digaji 3 juta sehari. Disajikan dengan senyum, dengan potongan video joget, dan sebuah kata yang hanya bertujuan untuk mencari atensi masyarakat sebesar-besarnya. Mereka menilai semakin provokatif kata-katanya, semakin banyak tingkat untuk ditonton, seolah itu hiburan rakyat. Mereka berkata, kami hanya menyampaikan berita, mencari klik, mencari rating. Namun sisi gelapnya,
Mereka yang mengontrol persepsi. Dengan bahasa, framing, dan potongan video, mereka bisa membuat rakyat marah. Di balik joget itu ada pemborosan uang pajak. Mereka bisa menggeser kemarahan menjadi sekedar bahan kerjaan mereka sehari-hari. Memang seperti inilah pekerjaanku. Bekerja adalah sesuatu hal yang mulia. Di mana salah saya? Wartawan tidak merasa jahat karena mereka pikir publik yang minta hiburan. Padahal mereka ikut menjaga kebodohan dan kemarahan massal terjadi. Pimpinan perusahaan, mereka menekan gaji karyawan, memeras waktu, membuat pekerja harus bekerja lebih keras dengan hasil yang lebih sedikit. Mereka berkata, kalau gaji terlalu besar, perusahaan bangkrut. Kami hanya menjaga efisiensi. Dari sisi mereka itu logis, tapi kebenaran gelapnya mereka menciptakan sistem perbudakan modern. Profit segelintir orang lebih penting daripada hidup layak ribuan karyawan. Mereka tidak merasa jahat karena angka laporan keuangan terlihat sehat. Bahkan mereka dipuji sebagai visioner oleh media bisnis. Padahal itu semuanya memperindah wajah dari mesin yang memeras manusia. Semua punya alasan, semua punya pembenaran, semua punya dalih untuk menutupi satu kenyataan sederhana. Merekalah akar masalahnya. Karena apa yang mereka sebut hiburan itu adalah penghinaan. Apa yang mereka sebut tugas adalah perintah membungkam nurani. Apa yang mereka sebut berita adalah racun persepsi, dan apa yang mereka sebut efisiensi adalah perbudakan modern. Mereka tidak merasa jahat, tapi lihatlah dari bawah. Ketika rakyat lapar, DPR berjoget. Ketika rakyat tertindas, polisi menabrak. Ketika rakyat butuh kebenaran, media menjual lelucon. Ketika rakyat bekerja keras, perusahaan menekan lebih keras lagi. Ini adalah sisi gelap manusia, sisi gelap peradaban. Kejahatan paling kejam bukanlah yang dilakukan oleh orang yang sadar dirinya jahat. Kejahatan paling kejam dilakukan oleh mereka yang yakin dirinya benar. Mereka akan selalu bilang, kami hanya menjalankan peran, dan dengan itu mereka bisa tidur nyenyak. Sementara di luar sana, rakyat kecil bergulat dengan hidup yang semakin pahit. Tapi jika dilihat dari segi ini sekarang, membunuh orang, menindas orang sampai meninggal, ya kemarin itu fix kesalahan terbesarnya. Dan saya rasa pihak-pihak yang berwenang harus bertanggung jawab dan menyelesaikan tragedi ini dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya. Tidak ada pembenaran dalam pembunuhan manusia. Saya minta tolong pada semua orang, mari kita awasi dan kita kawal sampai tuntas kasus ini. Mari sekarang kita masuk ke apa yang harus kita lakukan setelah ini, setelah kasus penabrakan ojol ini selesai. Bagaimana menyikapi semua ini? Jangan tertipu oleh narasi mereka, orang-orang yang berjoget, menabrak, memutar berita, membalikkan berita, atau menekan gaji akan selalu punya alasan. Kalau kita ikut memakai kacamata mereka, kita akan ikut percaya bahwa semua ini wajar. Maka langkah pertama adalah melihat dengan jernih, tembus ke balik narasi, lihat fakta apa yang ada. Karena kebenaran paling berbahaya adalah kebenaran yang sudah dicampur dengan pembenaran. Jangan habiskan energi dengan kebencian buta. Marah itu wajar, tapi kalau kita terjebak dalam kebencian yang membakar tanpa arah, kita hanya akan jadi pion yang mudah dimainkan. Sistem ingin kita marah, tapi tanpa solusi. Ingin kita berteriak,
tapi cepat lelah. Jadi, kendalikan amarahmu, ubah menjadi bahan bakar untuk berpikir lebih tajam, bukan untuk habis terbakar. Bangun kesadaran kolektif, bukan sekedar reaksi individu. Satu orang melawan sistem akan habis, tapi 100 orang sadar, 1000 orang sadar, 10.000 orang sadar, itulah yang ditakuti. Maka cara paling cerdas adalah menyebarkan kesadaran. Jangan hanya bicara apa yang salah, tapi juga tunjukkan mengapa itu salah dan apa yang bisa diganti. Kesadaran kecil kalau konsisten bisa jadi api besar. Latih diri agar tidak ikut jadi bagian dari rantai kejahatan. Kita semua berpotensi sama jahatnya ketika berada di posisi yang sama. Maka cara menyikapi sistem bukan hanya mengkritik keluar, tapi juga mengawasi diri sendiri. Apakah aku ikut menipu orang kecil dengan cara halus? Apakah aku ikut membenarkan ketidakadilan demi kenyamanan pribadi? Apakah aku sedang menumpuk kesombongan yang suatu hari bisa menindas orang lain? Kesadaran ini yang membuatmu tidak ikut mewarisi kejahatan yang sama. Gunakan cara cerdas untuk bertahan dan melawan sistem ini. Gunakan cara cerdas untuk melawan sistem ya. Untuk bertahan dan melawan. Sistem ini besar, dingin, dan tidak mudah runtuh. Kalau kita frontal dalam bergerak tanpa strategi, kita hanya akan ikut dilumat. Maka jadilah bijak sekaligus licik. Belajar ilmu, kuasai keterampilan, kuasai narasi, kuasai media, kuasai cara berbicara. Bangun jaringan orang-orang sadar. Melawan tidak harus dengan teriak-teriak. Kadang melawan berarti membangun sesuatu di luar sistem sampai sistem lama runtuh dengan sendirinya. Jadi sikap paling bijak adalah seperti ini. Lihat jelas, lihat dengan jelas, marah secukupnya, sadar bersama, jaga nurani, dan lawan dengan kecerdasan. Karena kejahatan mereka lahir dari pembenaran, maka senjata kita adalah kesadaran yang tidak bisa diputar balikkan. Saran saya di akhir adalah untuk semuanya, keluarlah dari satu pemikiran dunia tunggal kita. Cari tahu lebih banyak, karena dunia ini punya banyak sekali lapisan rasa, punya banyak sekali lapisan pemikiran. Ada banyak sekali sesuatu di dunia ini yang belum kita tahu dan harus kita pelajari, harus kita resapi, harus kita tahu. Jadi mari kita cari tahu dan memahami semua rasa. Jangan hanya hidup dengan satu sudut pandang, fokus bekerja mencari berita. Jangan hanya fokus menjadi pemerintah yang baik secara laporan dan nilai di dalam gedung. Jangan hanya fokus menjadi polisi yang taat dan tegas pada perintah atasan. Jangan hanya fokus meraih mimpi menjadi orang kaya dengan ambisi yang sangat besar. Pergilah keluar, cari sesuatu yang kalian belum pahami sebelum ini. Karena dengan itu, jika kita semakin tahu dan memahami banyak hal, kita akan menjadi pribadi yang bijaksana, yang tahu harus melakukan apa di saat seperti apa. Jadilah manusia yang utuh, yang mempunyai kesadaran penuh dalam setiap kondisi. Karena kita ini di versi terbaiknya. Manusia di versi terbaiknya adalah manusia yang bisa menyelesaikan segala masalah. Manusia yang mampu menyelesaikan segala masalah apapun. Manusia dalam versi terbaiknya bukanlah yang selalu bertanya akan sebuah kebenaran, tapi dia akan menjadi jawaban dalam setiap kebenaran itu sendiri. Saya Mardari Pratama, sampai jumpa di video saya selanjutnya.